Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya berada di Planet Nuvo Rembang. Ini adalah pesantren dan sekolah alam yang saya dirikan untuk membangun karakter kepemimpinan dan kewirausahaan. Jadi tagline-nya di sini adalah berilmu, berharta, dan berkuasa. Kita akan kembali membahas tema-tema penting dengan paradigma kritis. Jadi kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada di masa lalu, apalagi sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Nah, kita akan membahas dan melanjutkan tentang gagasan negara bangsa yang digagas oleh Bung Karno bersama dengan teman-temannya. Ada Bung Hatta yang pada saat itu disebut sebagai kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis oleh kelompok Islam karena menginginkan Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam dipandang sebagai sekuler. Padahal gagasan Bung Karno memang diadopsi dari Eropa yang awalnya sekuler, bahkan ada yang sangat sekuler. Di Turki misalnya sangat sekuler. Kemudian di Perancis sangat sekuler, tetapi ada yang sekulernya tidak ekstrim. Misalnya di Inggris, sekulerismenya tidak ekstrim. Mereka sekuler, tetapi tidak melarang adanya visibilitas agama di ruang publik. Nah, itu yang kemudian didialogkan dalam konteks keindonesiaan. Maka Indonesia dikonstruksi sebagai nation state yang religius berdasarkan Pancasila. Sekali lagi itu adalah bagian dari temuan dalam disertasi saya, perbandingan antara Indonesia dan Turki, yang saya pertahankan pada 13 tahun yang lalu di Universitas Indonesia, di jurusan ilmu politik. Sekarang bagaimana kita bisa mentransformasikan ajaran-ajaran Islam di dalam konteks negara yang bukan negara Islam? Konteksnya adalah nation state yang religius. Sebenarnya dari awal sudah dikatakan oleh Bung Karno, kalau umat Islam berkualitas, apalagi jumlahnya banyak. Umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang mayoritas. Kalau sampai umat yang mayoritas ini tidak mampu mentransformasikan ajaran-ajaran agamanya dalam konteks kebijakan politik kenegaraan, maka pasti itu ada masalah pada diri umat Islam. Berarti mereka tidak mampu untuk mengambil semangat yang ada di dalam Islam untuk ditransformasikan ke dalam kebijakan politik kenegaraan, dan yang pasti mereka tidak punya skill politik untuk mentransformasikan ajaran Islam itu ke dalam kebijakan politik kenegaraan. Padahal sebenarnya itu sangat mungkin. Kenapa? Kalau struktur-struktur kenegaraan ini dikuasai oleh umat Islam, ada banyak umat Islam yang ada di situ memiliki skill yang baik untuk memahami dan kemudian menjadikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai kebijakan politik kenegaraan, ya pasti bisa. Faktanya apa? Yang secara formal nih, misalnya ada undang-undang tentang haji. Itu karena apa? Karena negara memfasilitasi umat Islam, agar umat Islam bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi apakah cukup dengan itu? Sebenarnya tidak. Dan apakah ajaran-ajaran Islam ini harus ditransformasikan secara formal begitu? Enggak juga. Sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang kalau kita transformasikan itu tidak perlu formalitas. Tidak perlu seolah-olah itu milik Islam, tidak. Kalau haji kan milik umat Islam. Undang-undang tentang wakaf misalnya itu hanya Islam saja yang punya. Tapi sebenarnya ada gagasan-gagasan yang bisa diuniversalkan. Bahasa yang saya gunakan dalam disertasi saya adalah diobjektifikasi. Misalnya apa? Idenya dari umat Islam, idenya dari ajaran Islam, tetapi akan bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama apapun, mau Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, kemudian Konghucu, semuanya pasti akan menerima. Kenapa? Karena ada objektifikasi, basisnya kemudian adalah sains.
Contohnya apa? Contohnya adalah di antara yang pernah saya perjuangkan. Pada tahun 2013, nanti bisa dicek, bisa di googling, saya perjuangkan lewat fraksi PAN pada saat itu. Karena diinspirasi oleh ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya adalah wal walidatu, ibu-ibu yang melahirkan, yurdi'na auladahunna haulaini, mereka itu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun kamilaini, penuh itu, sempurna, 2 tahun sempurna. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kemudian ada lagi ayat yang mirip dengan ini substansinya, ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wawassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Di sini disebut wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi ibu-ibu ini mengandung dan kemudian menyapihnya selama 30 bulan. Asumsinya adalah menyusui 2 tahun, kemudian ada usia kehamilan minimal selama 6 bulan. Maka jumlahnya jadi 30. 24 tambah 6. Maka jadi 30. Yang normal kan 9 bulan. Maka oke, berarti ya kira-kira menyusui itu 2 tahun. Kurang-kurang dikit tidak masalah. Tetapi berdasarkan riset juga, ini saya mendapatkan info ini pertama kali dari istri saya, karena istri saya adalah dokter spesialis anak. Istri saya sering berdiskusi dengan saya mengenai tumbuh kembang anak, karena kami sering berdiskusi. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa kalau anak tidak disusui selama 2 tahun, dia berpotensi untuk kehilangan kecerdasannya sebesar 13 poin. Nah, sekarang kita perlu lihat, IQ orang Indonesia itu rata-rata hanya 78,45 saja. Kecil sekali. Nomor 130 dari 199 negara yang disurvei. Ini karena apa? Karena masyarakat Indonesia secara umum rata-rata kekurangan nutrisi, dan diantaranya saya lihat bukan hanya karena mereka mengkonsumsi daging yang sangat minim sekali. Nih kalau menjelang kurban ini anak-anak pada senang. Kenapa? Karena akan makan daging. Karena banyak yang makan daging hanya setahun sekali. Nah kemudian karena asupan nutrisinya tadi kurang, maka kualitas air susunya juga sangat rendah. Banyak juga yang tidak mendapatkan air susu ibu karena ibunya harus bekerja. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, pemberian cuti hamil, melahirkan, menyusui, Indonesia ini ketinggalan jauh sekali. Maka mestinya dengan berdasarkan 2 ayat yang saya baca tadi itu, kita memiliki inspirasi, kemudian melahirkan aspirasi untuk membuat kebijakan politik kenegaraan yang memberikan kesempatan kepada para ibu untuk mendapatkan cuti hamil, melahirkan, menyusui, agar bisa mengurus anak-anak mereka dengan lebih baik. Dengan demikian itu, maka kita akan melahirkan anak-anak yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Jadi bonus demografi betul-betul menjadi bonus, menjadi nilai tambah bagi kita. Tapi kalau kualitas sumber daya manusia yang kita lahirkan adalah sumber daya manusia yang rendah kualitasnya, maka justru mereka akan menjadi beban kita. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Dari mana tadi inspirasinya? Sumber inspirasinya adalah Al-Quran. Setidaknya 2 ayat tadi. Hadisnya banyak juga. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu disusui oleh banyak perempuan, banyak ibu-ibu itu. Tidak hanya ibunya sendiri, tapi ada Halimah As-Sa'diyah, kemudian ada pengasuh-pengasuhnya yang memberikan asupan gizi berupa ASI kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga makan daging, Nabi Muhammad minum susu. Nah kita ini tidak demikian. ASI-nya saja tadi sudah kurang. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan politik kenegaraan yang memberikan jaminan kepada ibu-ibu untuk tadi menyusui secara cukup sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Nah kalau kita memiliki wawasan yang bagus tentang Al-Quran, kemudian melakukan riset, kemudian mengobjektifikasinya, kemudian membawanya ke ruang publik tanpa embel-embel Islam bahkan,
maka itu akan menjadi kebijakan politik yang bisa diterima oleh semua orang yang agamanya apapun, seluruh warga negara Indonesia, karena negaranya adalah negara nasional tadi itu, negara kebangsaan yang religius, mereka akan tetap menerima. Tetapi kalau kita membawa embel-embel agama, kadang-kadang bisa ditolak oleh kelompok lain, oleh orang-orang yang beragama lain. Maka dalam konteks ini, sains bisa menjadi titik temu. Maka kalau kita di dalam konteks negara kebangsaan yang religius ini sudah berhasil mencapai titik temu, kita bergaul dengan banyak orang sebagai seluruh warga negara Indonesia tanpa sekat, sara. Nah, itu sudah bagus. Itu adalah awal yang bagus untuk saling memahami. Tentu saja ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disatukan, tetapi kita harus menjalankan yang namanya persatuan. Itulah konteks kita hidup dalam negara bangsa yang religius. Religiusitasnya tidak hanya didasarkan pada satu agama, tetapi bisa diambilkan dari nilai-nilai kebaikan yang ada di seluruh agama yang diakui oleh negara bangsa Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.